Pemirsa, pasca kebakaran hebat menimpa gedung Bapeda, Pemprov Jakarta memindahkan 1.000 ASN dan menerapkan work from home ataupun work from everywhere agar pelayanan publik tidak lumpuh. Meski pusat kontrol lalu lintas terdampak, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan data perpajakan masih aman. Kebakaran hebat menimpa gedung pendapatan daerah atau Bapeda DKI Jakarta yang melahap lantai 11 hingga lantai 16 pada Jumat malam lalu, dan gedung ini dihuni sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Bapeda, Dinas Perhubungan, BPSDM dengan total sekitar 1.000 ASN. Di tengah menunggu hasil penyelidikan kepolisian, Pemprov Jakarta mengambil langkah darurat dengan memindahkan seluruh ASN ke suku dinas masing-masing serta menyiapkan gedung di kawasan Cikini selama masa transisi ini. Skema work from home ataupun work from everywhere diterapkan agar pekerjaan ini tidak terganggu. Bahwa untuk sementara ini ASN yang ada di tempat itu kita pindahkan di sudin masing-masing, dan kami sudah merencanakan di Cikini salah satu gedung yang akan digunakan sebagian besar yang ASN yang akan kita pindahkan. Sampai dengan ini bisa berjalan, maka kita melakukan yang disebut dengan work from home atau work from everywhere supaya tidak terganggu pekerjaan yang ada. Dan Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan selain penataan ASN, pihaknya juga berfokus pada dua sektor vital, yakni dokumen perpajakan serta sistem pengaturan lalu lintas, sebab dokumen dan data perpajakan dipastikan aman karena seluruh sistem Bapeda sudah terdigitalisasi. Sementara itu, operasional Command Center Dinas Perhubungan di lantai 6, maksud kami di lantai 16, dialihkan secepatnya ke sistem backup di kawasan MT Haryono. Sedangkan hal yang berkaitan dengan data perpajakan sama sekali tidak menghadapi masalah karena sudah digitalisasi. Sehingga dengan demikian untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapeda tidak. Dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau langsung gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat lalu. Pemprov Jakarta memastikan pelayanan publik dan administrasi Bapeda tetap berjalan meski aktivitas ASN untuk sementara dipindahkan. Rano Karno didampingi oleh Kepala Dinas Gulkamat DKI Jakarta Bayu Gantara serta Kepala Bapeda DKI Jakarta Luziana Herawati meninjau langsung sejumlah bagian gedung yang terdampak kebakaran ini. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi gedung sekaligus memantau kesiapan Bapeda dalam melanjutkan pelayanan kepada masyarakat. Pemprov Jakarta masih terus melakukan evaluasi terhadap kondisi gedung, termasuk memastikan keamanan dan keselamatan para pegawai sebelum aktivitas kembali sepenuhnya. Pelayanan publik Bapeda DKI diupayakan untuk tetap berjalan meski aktivitas perkantoran sementara waktu dialihkan ke lokasi yang telah disiapkan Pemprov Jakarta. Polisi menggelar olah TKP untuk bisa mengetahui penyebab pasti kebakaran di gedung Bapeda Jakarta Pusat. Pemeriksaan ini difokuskan di lantai 11, 12, dan 16. Jumlah sampel telah diambil untuk diuji di laboratorium forensik Polri. Tim Puslap 4 Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Gambir melakukan olah TKP di gedung Bapeda pada Sabtu malam. Pemeriksaan dilakukan secara umum dari lantai 1 hingga lantai 16 dan secara khusus di lantai 11, 12, serta 16 yang diduga berkaitan dengan penyebaran api. Polisi mengambil sejumlah sampel untuk diuji di laboratorium forensik Polri. Hasil uji laboratorium akan digunakan untuk menentukan titik api serta penyebaran kebakaran. Polisi juga membenarkan adanya pengerjaan renovasi di lantai 11 dan 14. Namun, keterkaitan antara pekerjaan renovasi dengan kebakaran masih didalami. Pemeriksaan akan kembali dilanjutkan pada Senin mendatang. Sejauh ini polisi telah memeriksa 10 saksi terkait kebakaran gedung Bapeda DKI Jakarta di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Salah satu saksi merupakan korban yang ditemukan terjebak di lantai 15 dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dan penyebaran api khususnya di lantai 11, lantai 12, dan lantai 16, serta mengambil bukti dan sampel yang akan diuji di laboratorium forensik Polri untuk menemukan atau membuat terang dari penyebab atau titik api yang membuat kebakaran
terjadi. Di sisi lain, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Megantara menyatakan proses pemadaman dan pendinginan telah selesai pada Sabtu siang pukul 12. Sebelumnya petugas sempat menemukan penyalaan kembali di sisi pojok lantai 8 sekitar pukul 10 siang. Setelah kondisi dinyatakan terkendali, damkar kini masih menyiagakan 2 unit dan 10 personel untuk mengantisipasi penyalaan kembali. Sementara itu, kondisi gedung dinilai belum memungkinkan untuk digunakan kembali sebagai tempat aktivitas pegawai dalam waktu dekat. Petugas menyebut area gedung yang terdampak kebakaran masih berada di lantai 11 hingga lantai 16. Petugas pemadam kebakaran juga masih bersiaga di lokasi. Pukul 12:05 saya nyatakan pendinginan selesai. Jadi kami sudah koordinasi dengan teman-teman kepolisian dan hari ini sudah juga dilihat tadi pukul 9.50 sudah di polis line, gitu ya. Dan kami masih tetap berjaga dengan kekuatan 2 unit dan 10 personil. Gitu. Sebelumnya kebakaran melanda gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat malam. 20 unit mobil dan ratusan personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar sebagian bangunan gedung. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Gedung Bapenda Jakarta mengalami kerusakan cukup parah pasca kebakaran yang terjadi pada 7 Agustus malam lalu. Proses pendinginan dan juga olah TKP sudah dilaksanakan pada 8 Agustus. Dan untuk melihat kondisi Gedung Bapenda ini pasca kebakaran, simak berikut ini liputan jurnalis Metro TV Indra Pramesti dan juru kamera Febri Setiano untuk Anda. Pemirsa, pada Jumat 7 Agustus 2026 malam, salah satu gedung pemerintah yaitu Gedung Bapenda Jakarta terbakar oleh si jago merah. Dan pemirsa bisa digambarkan untuk kondisi terkini pada Minggu 9 Agustus 2026. Bisa pemirsa lihat di belakang saya saat ini pemirsa. Ini lokasi dari kebakaran di Gedung Bapenda Jakarta sudah diberikan garis polisi ini agar tidak ada orang yang melintas masuk ke dalam TKP. Dan tidak hanya itu, juga pemirsa bisa lihat terdapat puing-puing dokumen dan juga serpihan kaca ini yang tersebar di halaman dari Gedung Bapenda Jakarta yang ada di halaman nih imbas dari kebakaran yang terjadi pada 7 Agustus 2026 malam. Nah pemirsa, untuk gedung dari Gedung Bapenda Jakarta sendiri bisa saya gambarkan. Untuk terkini di Gedung Bapenda sendiri mengalami kerusakan yang cukup parah, di mana kerusakan ini dapat terlihat di 2 lantai, di mana kaca ini sudah hampir tidak ada sehingga bisa memperlihatkan adanya kawat-kawat yang berada di gedung tersebut. Nah pemirsa, itu menandakan memang Gedung Bapenda setelah kebakaran ini mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga memang hingga saat ini juga dinyatakan belum bisa digunakan layaknya kegiatan sehari-hari. Nah pemirsa, untuk kondisi terkini memang api sudah selesai dipadamkan dan juga proses pendinginan telah dilakukan pada hari Sabtu siang pada 8 Agustus 2026. Namun memang hingga saat ini terdapat 1 unit mobil pemadam kebakaran serta petugas yang disiagakan di lokasi. Tidak hanya itu pemirsa, hingga saat ini memang kami masih belum mengetahui secara pasti apa penyebab dari kebakaran ini karena memang hingga saat ini kami masih menunggu dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana dari pihak kepolisian sendiri melakukan olah TKP pada Sabtu 8 Agustus 2026 malam, di mana mereka mengambil sampel dari lantai 11, 12 dan juga 16, di mana ini diduga menjadi titik penyebaran api pertama kalinya. Dan tidak hanya itu, juga pihak kepolisian sedang memeriksa bagaimana keterikatan antara proses renovasi yang dilakukan pada lantai 11 dan juga 14 terhadap terjadi kebakaran yang terjadi pada 7 Agustus 2026 malam. Dan tidak hanya itu, untuk mencari penyebab secara pasti, kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan pada 10 saksi yang dimana salah satu saksinya merupakan pekerja yang berada di Gedung Bapenda Jakarta. Dari Jakarta, Indra Pramesti, Febri Septian, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.